kelompok 14 akan mempresentasikan materi mengenai aplikasi konsep fisika statistik dalam berbagai fenomena. Sebelum kami mulai presentasi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 14, yaitu Anderson Spautar, Boy David Purba, dan Ricardo Situmorang. Topik yang kami bahas yaitu yang pertama, gerak acak partikel, pasar saham, aplikasi statistik Maxwell-Boltzmann dengan gerak acak partikel untuk memprediksi fluktuasi saham. Dan keempat, dipol listrik dan fenomena pada tabung gas. Baik, pada materi pertama saya sendiri akan menjelaskan yaitu gerak acak partikel. Gerak Born adalah gerak acak partikel yang tersuspensi dalam suatu medium. Itu juga dikenal sebagai pedesis. Partikel-partikel yang mengalami gerakan Born cenderung di jalur gerakan zigzag, yang menyebabkan transfer energi sebagian atau seluruhnya di antara mereka. Contohnya gerak Born dalam kehidupan sehari-hari adalah gerakan butir serbuk sari di air tenang, pergerakan debu dalam ruangan, molekul air, difusi kalsium melalui tulang, pergerakan lubang muatan listrik di semikonduktor, difusi polutan di udara, partikel plasma di dalam sel, dan yang terakhir gerak elektron dalam konduktor. Pada materi yang kedua akan dijelaskan oleh saudara Ricardo. Baiklah, terima kasih kepada saudara moderator atas kesempatan yang diberikan. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi mengenai contoh pengaplikasian dari fisika statistik, yaitu yang kedua mengenai pasar saham. Seperti yang kita ketahui, sekarang ini dunia sedang memasuki tahap industrialisasi generasi keempat yang ditandai dengan digitalisasi, termasuk juga dalam jual beli saham. Saham itu sendiri merupakan sertifikat bukti kepemilikan suatu perusahaan, sehingga pemegang saham memiliki hak klaim atas penghasilan dan aktiva perusahaan. Nah, sementara pasar saham itu adalah tempat terjadinya jual beli sertifikat kepemilikan perusahaan. Okay, next. Untuk materi selanjutnya itu aplikasi statistik Maxwell-Boltzmann dengan gerak acak partikel untuk memprediksi fluktuasi saham. Next. Statistik Maxwell-Boltzmann itu memiliki ciri-ciri di mana partikel dapat dibedakan dan setiap keadaan dalam tingkat energi dapat diisi oleh lebih dari satu partikel. Dalam memprediksi fluktuasi saham ini, kita dapat menggunakan statistik Boltzmann karena saham merupakan suatu keadaan yang dapat dibedakan karena orang yang membeli suatu perusahaan itu tidaklah satu orang, dan dalam membeli satu saham di perusahaan itu dapat dipilih oleh banyak orang, sehingga hal ini memenuhi syarat dari statistik Maxwell-Boltzmann. Kemudian ketika investor yang bersikap rasional mengetahui adanya informasi baru yang akan mempengaruhi harga saat ini, maka investor akan lebih cepat bereaksi terhadap informasi tersebut, sehingga nantinya harga saham yang terbentuk akan mencerminkan informasi yang tersedia secara cepat dan harga saham bergerak ke tingkat harga yang sesuai dengan harga saham saat ini. Berdasarkan hal tersebutlah maka harga saham dikatakan bergerak secara acak ataupun random, dan diasumsikan gerakannya mengikuti proses Markov. Next. Proses Markov itu sendiri merupakan salah satu tipe dari proses stokastik. Pada umumnya proses stokastik ini dibagi menjadi 4 kelas berdasarkan ruang keadaan atau state space dan parameternya. Dalam pemodelan pergerakan harga saham, waktu yang dibutuhkan dalam mengamati pergerakan tersebut merupakan suatu interval waktu. Next.
jika kita asumsikan atau kita misalkan pada fluktuasi saham itu menggunakan persamaan, maka ST adalah harga saham pada saat T dan U merupakan ekspektasi tingkat pengembalian atau return saham per satuan waktu. Maka besar pengembalian saham yang diharapkan dari harga saham ST adalah sebesar new ST. Dan jika ada perubahan waktu T dinyatakan sebagai DT, delta T, maka ekspektasi perubahan atau pergerakan harga saham untuk selang waktu delta T dinyatakan sebagai berikut. Delta ST sama dengan new ST delta T. Ini sebagai persamaan yang pertama. Kemudian karena model pergerakan harga saham sesuai dengan gerak Brown, maka didapatkan persamaan di mana delta ST sama dengan new ST delta T ditambah sigma ST delta WT. Ini merupakan persamaan kedua. Kemudian limit delta T mendekati 0 dari delta ST, maka akan diperoleh nilai dari DST sama dengan new ST DT ditambah sigma ST DWT. Ini merupakan persamaan ketiga. Kemudian DST per ST sama dengan new DT ditambah sigma DWT, merupakan persamaan keempat. Perlu kita ketahui bahwa WT itu adalah gerak Brown yang dimulai pada W0 sama dengan 0, sementara U dan sigma merupakan suatu bilangan yang konstan. Next. Nah, kemudian selanjutnya kita akan melakukan pengintegralan terhadap persamaan yang ketiga tadi, yaitu integral T kurang 1 menuju T dari fungsi DST per ST sama dengan integral T kurang 1 menuju T dari fungsi U dt ditambah sigma d dt. Kemudian diturunkan sehingga nanti nilainya D dikali ln ST saya ulangi, D dikali ln ST batas bawah T kurang 1 batas atas T sama dengan mu T dikali batas bawah T dikurang 1 batas atas T ditambah integral T dikurang 1 menuju T dari sigma dWt. Kemudian diturunkan lagi sehingga nanti nilainya ln ST dikurang ln ST dikurang 1 sama dengan mu dt ditambah integral T dikurang 1 menuju T dari fungsi sigma dWt. Next. Nah, kemudian persamaan yang di atas tadi kita turunkan lagi terhadap nilai ST, yaitu DST per ST sama dengan mu dt ditambah sigma dWt. Kemudian nilai S nya kita masukkan ke sebelah kanan sehingga nanti nilai dari DST sama dengan mu ST dt ditambah sigma ST dWt. Perlu kita ketahui bahwa dxt sama dengan A dikali X D dt ditambah D dikali X D dari bt. Ini disebut juga sebagai persamaan lemma. Nah, jika persamaan lemma kita masukkan ke dalam persamaan di atas tadi, maka akan dapatkan nilai dari D ln ST batas bawah T dikurang 1 batas atas T sama dengan 0 ditambah mu ST dikali seper ST ditambah seper 2 sigma kuadrat ST kuadrat dikali minus seper ST kuadrat dikali dt ditambah sigma ST dikali seper ST dWt. Kemudian disederhanakan sehingga rumusnya menjadi D ln ST batas bawah T kurang 1 batas atas T sama dengan mu dikurang seper 2 sigma kuadrat dt ditambah sigma dWt. Kemudian diturunkan lagi sehingga nilainya
ln ST dikurang ln ST kurang 1 sama dengan nu dikurang 1/2 sigma kuadrat dt ditambah sigma dWt. Kemudian didapatkan lagi nilai dari ln ST sama dengan ln ST dikurang 1 ditambah nu dikurang 1/2 sigma kuadrat dt ditambah sigma dWt. Sehingga nanti didapatkan persamaan dari fluktuasi saham itu yaitu sebesar ST sama dengan ST dikurang S T dikurang 1 dari E pangkat nu dikurang 1/2 sigma kuadrat dt ditambah sigma dWt. Nah, solusi ini juga mengimplikasikan bahwa harga saham pada periode mendatang akan mengikuti model gerak bodometrik sehingga nanti harga saham akan selalu positif. Kemudian kita perlu mengetahui keuntungan yang diberikan oleh persamaan Maxwell-Boltzmann ini dalam fluktuasi saham, yaitu statistik ini lebih unggul dalam memperkirakan, yang pertama itu memperkirakan harga saham, kemudian memperkirakan jangkauan lebar prediksi perubahan harga saham, dan yang ketiga itu memperkirakan kecepatan perubahan momentum yang sering mengalami ketertinggalan. Sekian pemaparan materi dari saya kembalikan kepada saudara moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada saudara Ricardo. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara Boy David Purba. Baik, terima kasih saudara moderator. Saya akan melanjutkan materi kami di pol listrik. Jika di dalam kata di akhirnya pol akhirnya secara akhirnya bisa dikatakan dipol adalah dua. Jadi apakah pol listrik? Jadi fenomena yang mirip dengan atom magnetik baik pula pada asli momen. Jadi bisa dikatakan ini adalah pasangan dua muatan dengan jarak tertentu yang dipasangkan dengan jarak tertentu. Misalkan kita memiliki sebuah atom yang masing-masing memiliki momen dipol. Di dalam SPP tersebut kita berikan E dan listrik D. Kita ingin mencari berapa momen dipol rata-rata yang terjadi. Untuk kemudian juga memastikan berapa sifat. Pertama, tidak ada interaksi antara sama interaksi hanya antar dipol dengan dipolaritas dipol. Yang kedua, setiap dipol hanya boleh menggunakan salah satu dari dua arah orientasi, yaitu arah magnetik dan berlawanan arah dengan arah tidak. Energi interaksi antara dipol sama dengan I, P, dan E, theta. Dengan theta adalah sudut antara dipol dan jika dipol arah E dan maka energi interaksinya adalah U sama dengan minus B dari E. Dan jika berlawanan tidak, maka energi interaksinya adalah U sama dengan B dari E. Dan mencari sama saat kita mencari hanya dengan yang itu paling
sama dengan P tangan H dengan P dari E per K dan ini ledakan kepada kecepatan gas dalam suatu gas. The Boltzmann-Maxwell menggambarkan distribusi kecepatan partikel di gas, di mana partikel tidak terus berinteraksi satu sama lain, tetapi bergerak bebas antara pendek taprak. Ini menggambarkan kemungkinan partikel kecepatan atau besar dari vektor kecepatannya yang dekat dengan nilai yang diberikan sebagai fungsi dari suhu sistem, massa partikel, dan nilai kecepatan. Jumlahnya ini yang mengenal ledakan beberapa waktu lalu banyak terjadi ledakan yang menyebabkan kompor gas baik karena bocor maupun sebab yang lainnya. Dalam sebuah berita Kompasiana secara online dijelaskan beberapa terjadinya ledakan. Ada 3 faktor mengapa gas tersebut. Pertama, faktor alat yang memang sudah tidak sesuai standar dan alatnya sudah rusak. Yang kedua, adanya kesalahan dalam penggunaan. Yang ketiga, masalah perizinan. Kenapa disebutkan aplikasi seperti Maxwell Boltzmann dapat diterapkan pada dalam gas untuk keperluan semua. Pada saat menyalakan kompor gas yang berarti menaikkan suhu pada tabung gas sehingga kumpul gas di dalam tabung gas bergerak lebih cepat daripada pada saat kompor gas dimatikan. Untuk itulah penggunaan kompor gas disarankan pada menyalakan kompor gas dan dalam besar tidak terdapat kebocoran pada Baik, terima kasih atas penjelasan dari Saudara Boy David Purba. Demikianlah presentasi kami pada hari ini. Bila ada salah kata, kami mohon maaf dan selamat pagi.